Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Om Riz Official. Untuk kisah kali ini masih melanjutkan dari kisah yang sebelumnya, sebuah kisah yang berjudul Soto Daging Sumanti. Dan sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya. Dan seperti apa untuk lanjutan dari kisah ini? Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Hari berikutnya saat sore tiba dan kabut mulai turun, embun masih menggantung di ujung-ujung daun pisang dan aroma tanah basah memenuhi udara. Pak Surip, pria tua yang setiap pagi rutin membawa ember dan joran bambunya, berjalan santai ke arah sungai kecil yang membelah pinggiran desa. Ia hendak memancing seperti biasa. Langkah kakinya terhenti ketika mencium bau menyengat, bau amis yang tajam dan menusuk. Bukan bau ikan, bukan bau bangkai biasa, ini berbeda, lebih tebal, lebih busuk, dan seolah berasal dari darah yang belum lama tumpah. Pak Surip mengernyit, ia menoleh ke arah bau itu, tepat ke balik semak-semak di dekat bagian belakang rumah Bu Sumanti. Ia berjalan pelan ke sana, mendorong ranting-ranting dan dedaunan liar, dan di balik semak lebat itu, ia menemukan sesuatu yang membuat jantungnya berhenti sejenak, tumpukan tulang. Bukan tulang ayam, bukan tulang kambing, tulang-tulang manusia. Ada bagian rusuk yang masih utuh, serpihan tengkorak dengan gigi yang belum copot, dan potongan kecil dari lengan yang sudah menghitam, namun jelas bukan milik hewan. Ember Pak Surip jatuh ke tanah. Ia mundur 2 langkah dengan mata terbelalak, tangan gemetar memegangi dada, mulutnya membuka, tapi tidak ada suara yang keluar. Otaknya berusaha menyangkal, berharap itu hanya tulang tiruan, mungkin mainan, mungkin jebakan. Tapi bau itu tidak bisa dibohongi, ini adalah bau kematian. Malam itu desa kembali dibungkus kabut pekat, lampu-lampu jalan redup. Hanya sesekali terdengar gonggongan anjing dari kejauhan. Rumah-rumah sudah terkunci rapat. Tirai-tirai ditutup dan tidak ada satupun warga yang berani melangkah keluar. Tapi Pak Surip, dengan nafas yang berat dan dada yang sesak oleh rasa penasaran bercampur takut, tetap berjalan menyusuri jalan setapak menuju rumah Bu Sumanti. Tangan kirinya menggenggam senter kecil, tangan kanannya bergetar membawa linggis tua sekedar jaga-jaga. Ia tidak bisa tidur sejenak menemukan tumpukan tulang itu. Dan makin ia mencoba melupakan, makin kuat suara-suara itu berbisik di telinganya. Lihatlah ke dalam, lihat sebelum semuanya terlambat. Tiba-tiba di pekarangan rumah Bu Sumanti udara terasa lebih dingin. Seolah waktu membeku di sana, rumah itu gelap, lampu luar mati, tapi jendela belakang sedikit terbuka, sama seperti waktu ia melihat bayangan Sumanti menatapnya diam-diam. Dengan perlahan Pak Surip menyelinap masuk lewat celah kecil di belakang. Lantai kayu berderit pelan di bawah langkah kakinya. Aroma daging rebus yang sudah masam memenuhi udara, bercampur dengan bau anyir logam dan arang kosong. Ia berjalan lebih dalam, menyusuri lorong sempit menuju ruang belakang rumah itu. Lalu ia menemukannya. Sebuah pintu tua dikunci dengan rantai tipis yang mudah ia putuskan. Begitu dibuka, bau menyengat langsung menghantam wajahnya. Bau daging segar yang belum dicuci, darah dan sesuatu yang membusuk. Ruang itu gelap, hanya diterangi sedikit cahaya dari jendela kecil berdebu, tapi cukup untuk memperhatikan apa yang ada di dalamnya. Di satu sisi ruangan terdapat meja sembeli panjang dari kayu gelap. Permukaannya masih basah. Ada pisau-pisau besar, kapak, dan gergaji tulang tergantung di dinding. Semuanya tertata rapi. Di sisi lainnya, terdapat bak-bak besar berisi daging mentah. Beberapa masih memiliki bentuk tubuh yang bisa dikenali, lengan, betis, bahkan bagian wajah yang belum sepenuhnya dikuliti. Pak Surip mematung, matanya membesar, nafasnya tercekat, perutnya bergolak hebat. Ia jatuh terduduk, berusaha menahan muntah, tapi aroma amis itu seperti menampar indera penciumannya. Ia muntah di pojok ruangan, muntah dan menangis dalam diam. Tangannya menggenggam lantai kotor itu, tubuhnya gemetar hebat. Ya Allah, ini...
Pak Surip berusaha bangkit melangkah mundur, tubuhnya gemetar. Ia menemukan ruangan belakang penuh peralatan jagal dan daging yang belum dipotong, membuat Pak Surip merinding sekaligus mual ingin muntah. Pak Surip tidak bisa lagi berpikir jernih. Setelah nyaris kehilangan nyawa di tangan Bu Sumanti, ia menghabiskan sisa malamnya berlari tanpa henti. Nafasnya tersegal, tubuhnya gemetar, tapi ketakutan dalam hatinya jauh lebih besar dari kelelahan yang menjalar di seluruh tubuhnya. Hanya satu yang ada dalam pikirannya, ia harus melapor ke polisi. Begitu sampai di rumahnya tanpa membuang waktu, Pak Surip meraih ponselnya dengan tangan bergetar dan langsung menghubungi nomor kantor polisi terdekat. Pak polisi, tolong, Bu Sumanti, rumahnya, mayat Pak, tulang manusia, daging manusia Pak. Kalimatnya patah-patah, nadanya ketakutan. Dari seberang telepon terdengar suara tegas dari seorang polisi yang langsung merespon. Tunggu di rumah Pak Surip, kami segera ke sana. Tidak butuh waktu lama, suara sirine mulai terdengar memecah keheningan malam desa. 4 mobil polisi melaju cepat ke arah rumah Bu Sumanti. Polisi datang lengkap, bersenjata, membawa anjing pelacak, dan bahkan beberapa wartawan lokal ikut dalam rombongan serta mencium ada sesuatu yang besar akan tersaji. Warga desa yang masih terjaga pun mulai keluar rumah, mengintip dari balik pagar atau dari jendela rumah mereka. Berita tentang Pak Surip yang melihat tulang manusia di rumah Bu Sumanti menyebar lebih cepat dari api di ladang kering. Semua orang kini tahu, di rumahnya, Bu Sumanti duduk diam di kursi kayu dekat dapur, matanya kosong, tangannya menggenggam pisau jagal yang telah menemaninya selama ini. Ia tahu ini akan terjadi, ia tahu sejak Pak Surip berhasil lolos, waktunya hampir habis. Tapi ia tidak panik. Ia hanya diam menatap panci besar di atas kompor yang masih mengepul. Bau rempah dan lemak rebus memenuhi udara. Tapi kali ini bau itu terasa lebih pekat, lebih busuk. Dari luar suara gaduh semakin dekat. Lalu, brak! Pintu rumahnya dihantam hingga terbuka lebar. Polisi berhamburan masuk. Lampu senter mereka menyorot ke segala arah. Bu Sumanti, angkat tangan dan jangan bergerak. Namun Bu Sumanti tetap diam. Ia hanya tersenyum kecil lalu tertawa lirih. Tawa yang terdengar aneh, seperti orang yang sudah lama kehilangan kewarasannya. Beberapa polisi menyebar mulai menyisir setiap sudut rumahnya. Salah satu petugas yang masuk ke dapur langsung menutup hidungnya. Bau itu. Ia melangkah ke panci besar yang masih mendidih. Dengan hati-hati ia membuka tutup panci lalu seketika mundur sambil menahan muntah. Di dalamnya ada potongan tangan manusia. Jari-jari masih utuh, kukunya masih terlihat jelas. Salah satu polisi lain berteriak dari belakang rumah. Pak, kesini, kami menemukan sesuatu. Mereka berhamburan keluar menuju ke halaman belakang. Di sana, tepat di pinggir sumur tua yang tidak lagi digunakan, anjing pelacak menggonggong liar sambil mencakar tanah. Polisi mulai menggali dan tidak butuh waktu lama sebelum cangkul mereka menghantam sesuatu yang keras. Tulang, bukan 1 atau 2, tapi puluhan. Beberapa sudah hancur terurai, beberapa masih baru, terlalu baru. Di antara tulang-tulang itu, mereka menemukan tengkorak yang masih memiliki sisa rambut. Dan yang paling mengerikan, salah satu tengkorak itu masih memiliki kain sarung melilit di lehernya. Kain sarung itu milik Pak Wargo. Warga yang ikut menyaksikan penggalian itu langsung histeris. Beberapa ibu menangis, yang lain pingsan di tempat. Mereka mulai menyadari bahwa orang-orang yang hilang selama ini mungkin tidak pergi dari desa. Mereka ada di sini, mereka ada di dalam tanah atau di dalam panci soto yang selama ini mereka makan. Desa yang sebelumnya tenang kini berubah menjadi ladang kegemparan. Sejak berita penangkapan Bu Sumanti menyebar, suasana yang biasanya damai dan penuh tawa kini diliputi rasa ngeri dan ketakutan. Orang-orang mulai berkumpul di kedai kopi dan di lapangan desa. Berbicara dengan suara pelan, khawatir orang lain mendengar. Namun tidak ada yang bisa menyembunyikan kengerian yang tengah mereka rasakan. Soto itu daging manusia. Beberapa warga yang belum sempat mendengar berita mulai merasakan efek samping setelah makan soto Bu Sumanti. Efek yang mereka sendiri tidak bisa jelaskan. Ada yang merasa mual tiba-tiba, ada yang pusing dan terbaring lemah, dan ada pula yang langsung mengalami diare hebat. Namun yang paling mengerikan adalah yang terjadi pada Pak Joko. Seorang petani tua yang sudah makan soto Bu Sumanti hampir setiap minggu selama bertahun-tahun.
Setelah mendengar berita dari anaknya yang baru pulang dari kota besar, Pak Joko merasakan tenggorokannya panas dan mulutnya terasa pahit. Sore itu setelah makan soto di warung Bu Sumanti, Pak Joko langsung muntah-muntah hebat. Bukan hanya muntah, tetapi muntahan Pak Joko bercampur dengan darah. Aku rasa ada yang salah. Aku bisa merasakannya, teriak Pak Joko sambil memegangi perutnya yang terasa seperti dipenuhi api. Beberapa warga yang khawatir membawa Pak Joko ke rumah sakit terdekat. Sayangnya, meski tim medis berusaha keras, Pak Joko tidak bisa diselamatkan, meninggal dalam 2 jam. Setelah kematian Pak Joko, kegemaran semakin meluas. Ada yang mulai menyadari bahwa selama ini mereka telah makan soto daging manusia. Daging dari saudara mereka sendiri, dari orang-orang yang hilang tanpa jejak. Beberapa ibu yang merasa ketakutan bahkan mencoba untuk memuntahkan makanan mereka yang masih tertinggal di perut. Namun tidak semua orang bisa melakukannya. Bu Ima, seorang ibu yang sering membeli soto untuk keluarga, mencoba untuk memuntahkan makanan yang baru saja ia santap. Ia meremas perutnya sekuat tenaga, mencoba segala cara, tapi tubuhnya tidak bisa mengeluarkan apa yang telah ia makan. Panik, ia langsung dibawa ke rumah sakit. Tubuhnya lemas dan mata berbinar seperti seseorang yang baru saja diserang penyakit aneh. "Dokter, ada apa dengan saya?" tanyanya dengan suara yang gemetar. "Saya merasa saya tidak bisa berhenti memikirkannya." Dokter yang memeriksanya hanya bisa menggelengkan kepala, tidak bisa menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi. Seiring dengan berjalannya waktu, lebih banyak warga yang terjangkit gejala aneh, pusing, mual, sakit perut, bahkan pingsan di tengah jalan. Mereka yang terlambat mengetahui kebenaran tentang soto Bu Sumanti merasa seolah perut mereka dipenuhi sesuatu yang tidak wajar, dan itu menggerogoti tubuh mereka. Bahkan beberapa dari mereka mengalami halusinasi, merasa terus-menerus dikejar bayangan wajah-wajah orang yang hilang. Sementara itu polisi dan pihak berwenang mulai menggali lebih dalam mengenai apakah ada sesuatu yang lebih besar di balik semua kejadian ini. Mereka mengirimkan contoh daging yang ditemukan di rumah Bu Sumanti ke laboratorium forensik untuk dianalisis lebih lanjut. Dan hasilnya semakin mengejutkan. Selain tulang manusia yang ditemukan di halaman belakang rumah Bu Sumanti, beberapa potongan daging yang dimasak terdeteksi sebagai milik manusia dengan DNA yang tidak dapat dicocokkan dengan identitas apapun dari warga desa. Namun ada satu hal yang membuat polisi semakin terkejut. Beberapa potongan daging itu menunjukkan ciri-ciri bahwa korban-korbannya telah dibunuh dengan cara yang sangat berbeda. Mereka tidak hanya dibunuh secara biasa, beberapa bahkan ditemukan dengan tanda-tanda seperti disiksa sebelum akhirnya dibunuh dan dimutilasi. Seiring dengan berjalannya waktu, warga mulai menyoal apakah Bu Sumanti memiliki peran lebih besar dari sekedar seorang pembunuh yang terobsesi dengan ritual. Dan yang lebih mengerikan, apakah ia benar-benar terikat dengan kekuatan gaib yang mengarahkan semua perbuatan kejam itu. Namun meski sudah begitu banyak bukti dan pengakuan dari Bu Sumanti tentang korban-korbannya, soto itu tetap menjadi masalah yang belum bisa diselesaikan. Warung yang telah ditutup itu tetap menyisakan jejak-jejak gelap yang tidak terhapuskan. Suasana di desa semakin mencekam setelah penangkapan Bu Sumanti. Setiap malam, bayangan ketakutan mulai menggelayuti setiap sudut desa. Rumor mulai berkembang dari mulut ke mulut, dibumbui dengan rasa ngeri yang semakin menguat. Namun ada satu cerita yang mulai mendominasi percakapan warga, cerita tentang hantu kepala buntung. Beberapa minggu setelah penutupan warung soto Bu Sumanti, sejumlah warga mulai melaporkan penampakan yang tidak bisa dijelaskan. Mereka mengatakan bahwa pada malam hari di jalan yang mengarah ke rumah Bu Sumanti, mereka melihat sosok berjalan tanpa kepala. Seorang pria bertubuh tinggi, hanya tubuhnya yang tampak berjalan dengan langkah terhuyung-huyung. Darah mengucur dari lehernya yang putus. Sosok itu sering terlihat di malam hari, berjalan pelan menuju rumah kosong yang dulu milik Bu Sumanti, lalu menghilang. Satu persatu warga yang menyaksikan penampakan itu mulai bercerita. Mereka menyebutkan bahwa hantu itu memiliki ciri-ciri yang mengerikan, tubuh besar, berlumuran darah, tanpa kepala yang bergantung di tangannya. Beberapa warga yang melihatnya hingga detik terakhir mengatakan bahwa mereka mendengar suara berdesir halus, seperti suara tawa rendah
yang familiar. Suara yang mirip dengan suara Bu Sumanti yang dulu sering terdengar saat ia memasak soto. Kepercayaan mereka pun semakin kuat saat mereka menyadari bahwa sosok kepala buntung yang terus-menerus muncul sering muncul di malam yang sama dengan orang-orang yang hilang. Seperti ada hubungan antara teror itu dengan hilangnya banyak warga dalam beberapa tahun terakhir. Hantu kepala buntung yang mereka lihat dianggap sebagai jiwa salah satu korban Bu Sumanti yang tidak tenang karena pengorbanannya. Warga mulai berpikir bahwa hantu kepala buntung adalah korban pertama Bu Sumanti, seorang pria yang ditemukan hilang beberapa tahun lalu. Tulang-tulangnya ditemukan di halaman belakang rumah Bu Sumanti dan hanya jasadnya yang dipotong-potong dan dijadikan bahan makanan. Meskipun jasad itu tidak pernah ditemukan utuh, beberapa orang meyakini bahwa korban itu adalah jiwa yang paling kuat yang ingin membalas dendam. Rumor tentang hantu ini menyebar begitu cepat hingga hampir seluruh desa mulai berpikir bahwa setiap korban Bu Sumanti kini kembali menjadi hantu yang menginginkan pembalasan. Mereka mengatakan bahwa hantu kepala buntung adalah wujud dari salah satu korban yang tidak pernah menerima kenyataan kematiannya dan kini mencari kesempatan untuk menyelesaikan apa yang belum selesai. Seiring dengan semakin banyaknya laporan tentang penampakan hantu itu, desa menjadi lebih sepi dari biasanya. Warga yang dulu berani keluar malam kini tidak berani lagi. Yang lebih muda memilih untuk menghindari jalan setapak menuju rumah Bu Sumanti, sementara yang lebih tua dengan raut wajah takut lebih memilih berdiam di rumah, terkunci rapat di dalam. Namun meskipun ketakutan semakin mendalam, hantu kepala buntung tidak berhenti mengunjungi desa. Bahkan beberapa orang melaporkan bahwa mereka mendengar suara tangisan atau jeritan dari tempat yang tampak seolah-olah lebih dari satu jiwa yang terluka. Setelah penggerebekan besar itu, nama Bu Sumanti tersebar kemana-mana. Dari koran lokal sampai stasiun televisi nasional, kasus ini disebut-sebut sebagai Soto Sumanti. Pembunuhan berantai dengan korban yang dijadikan bahan makanan dan dijual kepada warga. Namun tidak lama setelah ditahan, kondisi Bu Sumanti memburuk. Ia tidak lagi bisa diajak bicara secara wajar. Ia hanya berbicara sendiri, menatap kosong ke langit-langit sel tahanan. Terkadang tertawa, terkadang menangis, terkadang menggumamkan nama-nama yang tidak dikenal siapapun. Dalam salah satu interogasi terakhir, ia mencakar wajahnya sendiri hingga berdarah, lalu menjerit keras. "Aku belum selesai, dia belum puas, aku harus kasih satu lagi." Dokter forensik jiwa yang memeriksanya menyimpulkan dengan tegas, Bu Sumanti tidak waras. Ia segera berpindah ke rumah sakit jiwa Rajawali, sebuah bangunan tua di kota seberang yang khusus menangani pasien kriminal gangguan jiwa berat. Di sanalah Bu Sumanti dikurung, dengan tangan diborgol keranjang dan ruangan yang dikunci 3 lapis. Namun meski tubuhnya telah diamankan, rumornya belum mati. Warung soto Bu Sumanti di desa kini dibiarkan kosong. Tidak ada yang berani menyentuh bangunannya, bahkan pemerintah desa pun tidak ada yang berani merobohkannya. Sebagian karena rasa trauma, sebagian karena rasa takut. Panci-panci besar masih tergantung meja kayu tempat pelanggan biasa duduk, kini ditutupi debu dan sarang laba-laba. Tapi yang aneh, menurut beberapa warga yang rumahnya berdekatan, kadang-kadang ada bau harum menyeruak dari dapur warung itu. Aroma soto gurih yang beda. Padahal kompor sudah dimatikan, gas sudah dicabut, tidak ada satupun makhluk hidup yang masuk ke sana. Suatu malam seorang anak muda bernama Dani, keponakan kepala dusun, yang nekat lewat depan warung Bu Sumanti karena jalur itu memotong jalan ke rumahnya, mendengar sesuatu. Kini desa itu dipenuhi oleh warga yang cemas, hidup dalam ketakutan dan berusaha bertahan dari teror yang tidak henti-hentinya. Mereka hidup dengan percaya bahwa hantu kepala buntung adalah balasan dari para korban Bu Sumanti, yang tidak akan berhenti sampai semua orang yang terlibat atau yang pernah membeli dan makan soto itu menerima hukuman mereka. Warga mulai merasa ada kelembapan aneh di udara, seperti ada sesuatu yang menunggu untuk datang. Seakan-akan setiap langkah mereka membawa mereka lebih dekat pada kutukan yang sudah tertanam sejak dulu. Di tengah teror yang tidak berkesudahan, satu hal yang mereka yakini, desa ini tidak akan pernah kembali menjadi sama.
Setelah berbulan-bulan hidup dalam ketakutan, desa itu akhirnya memutuskan untuk mengadakan ruatan, upacara tradisional yang dipercaya bisa mengusir roh jahat dan mengembalikan kedamaian. Petinggi desa yang merasa kewalahan dengan teror yang semakin meningkat, akhirnya mengumpulkan semua warga untuk melaksanakan ritual ini sebagai usaha terakhir untuk mengakhiri kutukan yang telah menyelimuti desa mereka. Namun meskipun ada harapan bahwa ruatan bisa memberikan kedamaian, tidak semua warga setuju. Beberapa dari mereka lebih memilih meninggalkan desa dan mencari tempat yang jauh dari segala teror dan kejadian mistis yang mengguncang hidup mereka. Mereka merasa bahwa desa itu telah tercemar dan tidak ada harapan lagi bagi mereka untuk tinggal di tempat yang telah menjadi sumber ketakutan yang tiada henti. Di tengah malam, puncak dari upacara ruatan digelar di ladang kosong di ujung desa. Dukun desa yang sudah dianggap sebagai ahli dalam urusan spiritual memimpin upacara itu dengan penuh kesungguhan. Dengan menggunakan obor, kemenyan, dan berbagai sesaji yang dipersembahkan kepada para roh, dukun itu mulai membacakan doa-doa kuno yang sudah diwariskan turun-temurun. 2 ekor ayam hitam yang telah dipilih secara khusus untuk ritual ini diikat pada sebuah tiang kayu di tengah ladang, simbol pengorbanan kepada roh-roh yang dianggap menjadi pengganggu kedamaian. Sementara pada jarak yang agak jauh, warga desa berkumpul dengan wajah penuh harapan dan ketakutan. Mereka memandang sakralnya upacara ini dengan keyakinan bahwa mungkin justru melalui darah dan persembahan ini, mereka akan bisa mengusir roh-roh yang mengerikan, termasuk hantu kepala buntung yang selalu menghantui mereka di malam hari. Namun meskipun upacara ini sudah dipersiapkan dengan seksama, ada yang merasa janggal. Beberapa warga melaporkan bahwa selama upacara berlangsung, mereka merasakan getaran aneh di udara, seolah-olah ada sesuatu yang tidak beres, meski tidak ada yang bisa menjelaskan secara pasti. Begitu upacara mencapai puncaknya, udara terasa semakin berat dan penuh dengan bau amis. Seiring dengan doa-doa yang dilantunkan, tiba-tiba terdengar suara tertawa rendah, seperti suara Bu Sumanti yang dulu terdengar saat ia sedang memasak soto. Suara itu datang dari balik pepohonan, meski Bu Sumanti sudah lama tidak ada lagi di desa. Saat para dukun memotong ayam hitam sebagai bagian dari pengorbanan, tanah di bawah kaki mereka bergetar. Angin malam tiba-tiba berembus kencang, seolah-olah ada sesuatu yang marah, melawan setiap usaha untuk mengusirnya. Berkali-kali bayangan manusia tanpa kepala terlihat melintas di kejauhan, seperti penampakan yang tidak ingin pergi. Saat suara tawa itu terdengar semakin keras, warga yang hadir mulai merasakan sensasi mual dan kepala mereka berputar. Mereka tidak tahu apakah itu efek dari ritual yang sedang berlangsung atau apakah roh-roh yang mereka coba usir justru semakin kuat. Setelah ritual ruatan selesai, tidak ada yang bisa memastikan apakah itu benar-benar berhasil. Sebagian besar warga merasa seolah-olah teror itu masih ada di sekitar mereka, menggantung di udara yang dingin dan pekat. Namun ada juga yang merasakan sedikit kelegaan, meski hanya sementara. Beberapa warga yang masih tinggal mengaku bahwa mereka merasa lebih tenang, namun ketakutan itu tidak pernah sepenuhnya hilang. Setiap kali malam tiba, mereka selalu merasa terjaga, mendengar suara-suara aneh atau melihat bayangan gelap yang tidak bisa dijelaskan. Namun yang lebih mengejutkan adalah keputusan beberapa keluarga untuk meninggalkan desa selamanya. Mereka yang selama ini hidup dalam ketakutan memilih untuk melarikan diri, menganggap desa ini telah terkutuk dan tidak layak huni. Beberapa keluarga yang sudah mengemas barang-barang mereka mengungkapkan bahwa mereka tidak bisa bertahan lebih lama lagi di tempat yang penuh dengan rasa takut yang menghantui mereka setiap malam. Pak Subur dan keluarganya adalah salah satu keluarga yang memutuskan untuk meninggalkan desa. Mereka sudah tinggal di desa itu selama lebih dari 20 tahun. Namun kehadiran hantu kepala buntung dan kegelisahan setelah penangkapan Bu Sumanti membuat mereka merasa bahwa mereka tidak bisa lagi tinggal di sana. "Kami tidak bisa lagi merasakan kedamaian di sini. Kami harus pergi," kata Pak Subur dengan suara lirih saat mengangkat koper dan memasukkan barang-barangnya ke dalam truk. Mereka bukan satu-satunya yang memilih untuk pergi. Ibu Wati dan anak-anaknya juga ikut meninggalkan rumah mereka, melarikan diri dari kenangan yang menakutkan. Bagi mereka tidak ada lagi kebahagiaan atau keamanan di desa itu.
mereka lebih memilih untuk memulai kehidupan baru di tempat yang jauh dari desa yang telah ternoda oleh kutukan dan roh jahat. Warga yang tersisa menjadi semakin sedikit. Desa itu yang dulunya ramai dengan kehidupan, kini sepi. Warung-warung yang dulunya penuh dengan orang-orang yang mencari soto Bu Sumanti, kini ditutup rapat. Hanya beberapa rumah yang tetap dihuni oleh mereka yang tetap bertahan. Meskipun mereka tahu bahwa mereka kini tinggal di tempat yang sudah kehilangan jiwanya. Desa ini tidak akan pernah kembali seperti dulu, kata salah seorang warga yang memilih untuk tetap tinggal. Namun suaranya penuh dengan rasa takut dan keputusasaan. Kita tidak tahu berapa lama lagi kita bisa bertahan di sini. Meski upacara ruatan telah dilakukan, desa itu tetap dipenuhi rasa takut yang tidak bisa hilang. Para pendatang yang dulu sering datang untuk membeli soto Bu Sumanti pun menghindari tempat itu. Beberapa bahkan mengaku mendengar suara-suara aneh dari jauh, suara yang lebih menyerupai desahan, tawa, dan bisikan yang mengingatkan mereka pada masa lalu yang mengerikan. Warga yang tersisa hanya bisa menunggu dan berharap bahwa ruatan itu benar-benar berhasil. Meski mereka tahu, kadang-kadang kutukan tidak bisa begitu saja diusir dengan doa dan persembahan. Apakah desa ini akan terus mencekam ataukah akhirnya ada titik terang yang membawa kedamaian? Semua itu tergantung pada nasib dan bagaimana setiap individu memilih untuk menghadapi ketakutan mereka. Dengan semakin sedikitnya orang yang tinggal, desa itu perlahan menjadi sebuah tempat kosong, dan siapa yang tahu, mungkin kutukan itu akan terus meluas, membawa dengan sendirinya kegelapan ke tempat-tempat lain. Oke teman-teman, sekian untuk kisah kali ini. Bagaimana menurut kalian tentang kisah ini? Tulis komentar kalian di kolom komentar. Dan buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, komen, share, serta subscribe channel ini. Dan jangan lupa nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya. Dan akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.